Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Capek hari ini? Ya, saya percaya kita semua punya keletihannya masing-masing. Dan saya pun percaya setiap ibu rumah tangga paling tidak hari ini letih karena membereskan rumahnya. Nah, ngomong-ngomong, kalau kita bicara soal membersihkan rumah, pasti kita mengenal alat-alat yang ada di belakang saya ini. Ya, alat-alat kebersihan. Ada sapu, ada pel, ada serok air, ada lap, dan banyak alat-alat kebersihan yang lain. Nah, saudaraku, tahukah kita bahwa rumah yang indah itu bukan karena rumah itu megah, bukan karena mewah. Kemewahan itu tidak akan ada artinya jika tidak ditopang oleh alat-alat kebersihan ini. Apalah artinya kemewahan jika tak ada alat-alat kecil ini yang membersihkan rumah setiap hari. Melalui alat-alat ini, rumah yang indah, rumah yang mewah dibuatnya menghadirkan ketenangan, menghadirkan damai sejahtera. Bukankah kita semua demikian, Bapak Ibu? Kita suka rumah yang bersih, sekalipun rumah kita tidaklah mewah. Secara kalau kita perhatikan alat kebersihan ini, ambil kata misalnya sapu. Sapu itu terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah gagang. Yang kedua adalah ijuk yang melekat pada gagang itu. Keberadaan ijuk pada dirinya sendiri itu tidak akan pernah bisa berfungsi dengan baik jika dia tidak melekat pada gagang itu. Keberadaannya akan berfungsi ketika dia mau dipegang erat oleh gagang itu, mau diperintah kemana saja dia berada, membersihkan kotoran dan membersihkan rumah itu dengan sempurna. Saudara, jika kita mau mengibaratkan kehidupan manusia, maka sesungguhnya manusia itu pada dirinya lemah. Tak ada satupun manusia yang kuat. Saya, saudara, kita semua adalah pribadi yang lemah. Kita seumpama sapu-sapu dan alat-alat kebersihan ini. Kalau nampaknya ada orang yang hebat, sukses, itu bukan karena pada dirinya sendiri. Kehebatan manusia itu bukanlah dari apa yang dimilikinya, tapi kehebatan manusia terletak pada siapa yang memilikinya. Kita hebat, kita kuat karena kita percaya ada tangan Tuhan yang memegang kita, sehingga kita mampu berkarya dan memberkati. Tanpa Tuhan, kita hanya pribadi yang lemah, yang tak akan mampu dan tak akan bisa menghasilkan apapun, terlebih memberkati apapun. Saudaraku, saya ingin bagikan satu bagian firman Tuhan yang hari ini saya ingin ambilkan dari Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 yang berkata begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan adalah sauh yang kuat. Ibrani katakan begitu. Apa maksudnya? Apakah ketika kita punya pengharapan,
maka berarti kita akan dibuat kuat. Tentu bukan begitu. Pengharapan kita kuat itu ketika kita mendaratkan seluruh pengharapan itu kepada satu bagian yang terkuat dalam hidup kita. Bukan apa yang dijanjikan dunia. Bukan apa kata dunia ini kita menaruhkan semua pengharapan itu. Tapi pada Kristus Yesus yang adalah batu karang yang teguh itu. Sebuah kapal akan tetap berada pada tempatnya. Sekalipun gelombang angin mengombang-ambingkannya, kapal itu akan kuat. Karena dia dijangkarkan, dia dilabuhkan pada batu karang yang kokoh. Saudara, kehidupan kita hari ini terus penuh dengan gejolak, masalah, gelombang, dan angin kehidupan. Dan kita dengan kelemahan kita, itu seperti kapal kecil di tengah gelombang samudra yang besar itu. Mengikuti Yesus bukan berarti kita steril dari gelombang dan terpaan angin itu. Masalah akan terus menimpa kita, bahkan membuat hidup kita makin tak menentu. Tetapi jika setiap orang melabuhkan hidupnya pada Kristus yang adalah batu karang yang teguh, maka sebuah keniscayaan, engkau akan dijaganya, engkau akan dikuatkannya, apapun persoalan yang menimpa hidup. Manusia itu seperti alat kebersihan ini. Dia lemah, tapi dalam kelemahan Allah memegang kita, mengendalikan kita, supaya dengan kendali dan genggamannya, kita mampu menghasilkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, sesuai dengan apa mau Dia. Supaya ketika kita digenggam oleh Allah, maka kemanapun Allah inginkan kita berkarya dan bekerja, Tuhan janjikan engkau akan berhasil. Sekalipun kehidupan akan terus dipenuhi dengan banyak masalah, tapi Tuhan yang melekat dalam hidup kita akan membawa kita untuk terus menyelesaikan persoalan demi persoalan. Dan dalam setiap kelemahan apapun, kita mampu memberkati hidup kita sendiri dan memberkati kehidupan banyak orang di sekitarnya. Saudaraku, hidup ini selalu penuh dengan persoalan. Hidup ini tak pernah menjanjikan satu hal yang indah. Oleh karena itu, mari jangkarkan hidupmu kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang memegang hidupmu, yang membuat hidupmu dibuatnya tetap menjadi berkat untuk banyak orang. Rumah yang indah bukan karena mewah. Rumah yang indah terjadi karena ada peralatan yang sederhana ini. Kita pun sederhana di mata Tuhan, tetapi di tangan Tuhan kita menjadi pribadi yang layak untuk diperhitungkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami yang lemah Kau selalu kuatkan. Kami yang tak berdaya, Engkau selalu fungsikan. Engkau selalu bersama kami, menguatkan hidup kami. Dalam lemah sekalipun, tangan Tuhan yang menggenggam kami, yang membuat kami terus mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan yang baru. Genggam kami terus Bapa, di tengah segala kelemahan hidup kami, di tengah gelombang dunia yang terus menimbus kami hari demi hari. Kehilangan pengharapan, kehilangan asa,
menjadi bagian dalam hidup kami. Tapi kami percaya batu karang kami yang teguh, yaitu Kristus, akan terus membuat kami optimis menjalani hidup, sesulit apapun hidup yang kami tapaki. Biar hati kami terarah kepadamu, biarlah kami membiarkan Engkau memegang kendali atas hidup kami. Kemanapun Engkau ingin kami pergi, biarlah di situ kami pergi dan mengerjakan bagian yang Kau utus. Istirahatkan kami malam ini, supaya esok kami bangun dengan kekuatan yang baru. Allah, Sang batu karang yang teguh, yang boleh meneguhkan hidup kami, supaya lewat kami banyak berkat dan keteguhan hati dibangunkan, dan hidup ini kembali marak oleh damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Di dalam perlindungan tangan kasih-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.